Gue sedih sih sebagai orang yang suka produk-produk Apple. Ini kayaknya bisa jadi awal kehancuran mereka. Mereka baru rilis iPhone 17 Pro, 17R, sama 17. Satu hal yang kalian notice ya, perusahaan yang seharusnya punya image inovasi nomor satu di dunia, tapi kok kesannya kayak produk-produknya tuh just better, tapi nggak different. Ternyata ada pelajaran bisnis sama strategi yang bagus banget kalau kita pelajarin, yang menurut gua, ini bisa jadi awal kehancuran perusahaan segede Apple. Jadi mereka kan sempat di puncak dunia ya, bukan cuma raksasa teknologi, mereka tuh ikon peradaban modern. Valuasi atau nilai perusahaan mereka tuh lebih dari 3 triliun dolar. Pas waktu itu gila banget. Itu nomor satu di seluruh dunia. Buat yang belum ngerti, valuasi itu total nilai perusahaan di mata pasar. Intinya semacam dunia tuh berani bayar berapa sih buat punya Apple? Dari posisi nomor satu, hari ini tuh turun. Di 2024 mereka turun ke posisi kedua, di 2025 mereka disalip Nvidia. Sekarang Apple resmi di peringkat ketiga di belakang Microsoft sama Nvidia. Pernah dalam 4 bulan, valuasi mereka ambruk turun 1,1 triliun dolar. Hampir loh mereka hit 4T. Karena kalau kalian ingat Apple dari dulu, zaman Steve Jobs, itu inovasinya gila banget. Dari Mac, iPhone pertama, MacBook Air. Bukan cuma produk, tapi mereka jadi brand di tengah-tengah budaya dengan inovasi yang gila banget. Mereka brand yang nunjukin dunia, ini cara berpikir yang beda, orang mau sesuatu yang berbeda. Nah sekarang, mereka banyak dikritik karena harganya makin mahal, inovasinya makin tipis, dan Siri Apple Intelligence masih bermasalah, belum sesuai janji mereka. Intinya, yang sebelumnya mereka dari user experience, mereka fokus ke customer, sekarang mereka lebih fokus ke kepuasan investor. Dan untuk ngerti semua, kalian harus mundur dikit, balik ke titik penting dalam sejarah Apple. Pas Steve Jobs pergi, dan Tim Cook ngambil alih. Karena di titik itu, Apple berhenti ngejual mimpi dan mulai gila-gilaan ngejual margin. Kita masuk chapter 1. Think different, think dividend. Gue inget banget dulu Apple tuh identik sama satu. Surprise, tiba-tiba rilis produk baru yang orang nggak expect, teknologi kayak event budaya. Ada wow efeknya setiap mereka keluarin produk baru. Dan ini yang jadi fondasi kenapa brand Apple tuh kayak sekarang. Dan jujur dari sana gue jadi fans mereka. Padahal waktu itu gue nggak punya uang yang cukup untuk beli produk mereka. Nah sekarang orang nanya setiap ada produk baru, ini ada fitur baru. Apa versi yang lebih mahal dibanding yang kemarin. Dan dimulai di 2011 pas Steve Jobs sudah meninggal. Karena personality itu beda banget. Tim Cook sebagai ahli logistik, dia yang ngebangun rantai pasok Apple dari paling efisien di dunia. Tapi satu hal yang dia nggak punya, itu visi produknya. Karena beda dari backgroundnya Steve Jobs sebagai seniman. Dan to be fair, secara saham atau secara perusahaan ini bagus banget. Kalau kalian investor Apple, yang gue juga punya sama Apple, eranya Tim Cook tuh bisa dibilang era golden age-nya Apple. Itu tahun 2011, valuasi Apple di 350 miliar dolar. Di tahun 2023, tembus 3 triliun dolar, naik 8 kali lipat. Ini emang gila sih. Tapi pertanyaannya naik karena apa? Apa karena tiba-tiba produknya gila banget, sesuatu yang ngubah dunia? Jawabannya tuh enggak. Justru salah satu alasan yang paling gede itu strategi mereka pas mereka buyback saham. Di tahun 2024, Apple ngeluarin 110 miliar dolar buat beli balik saham mereka. Dan ya, itu bikin harga saham naik. Karena logikanya, saham makin dikit, harga per lembarnya naik, investor seneng, manajemennya juga ikut senyum. Tapi coba bandingin anggaran research and development, atau divisi yang ngeriset bikin-bikin produk inovatif. Mereka cuma ngisiin 30 miliar dolar untuk R&D. Kalau Amazon, itu sampai 85 miliar dolar, Google 45 miliar dolar, Meta 39 miliar dolar. Padahal mereka salah satu perusahaan dengan cash paling besar di dunia. Dan brand yang paling butuh invest di R&D paling gila karena mereka terkenal inovasi produk. Dan jadinya efeknya kelihatan. Setiap iPhone baru keluar, kita udah bisa tebak patternnya. Kamera makin bagus, chipnya makin oke, baterai lebih bertahan lama, fitur yang bener-bener baru banget itu udah mulai hilang. Kalau mau bahasa bodohnya, Apple tuh sekarang kayak bukan tech company, tapi perusahaan investasi yang kebetulan jual teknologi. Tim Cook sendiri pernah bilang kayak gini, fokusnya Apple itu create long-term value for shareholder. Baca baik-baik ya, nilai yang jangka panjang untuk pemegang saham, bukan untuk customer. Jadi setiap mereka rilis baru, selalu ada angle buat bikin orang rasa harus upgrade biar siklus tahunannya tetap jalan dan marginnya tetap terjaga. Jadi yang dulu mungkin slogannya think different, sekarang itu lebih ke arah think dividend. Nah tapi tunggu dulu, Apple tuh emang lagi turun nih, tahun ini lagi turun ya. For the business itself, sebetulnya itu sinyal bahaya karena artinya ada sentimen yang berubah. Tapi buat investor, justru ini peluang. Sedihnya tuh gitu, sahamnya bakal bagus karena mereka perusahaan investment jadinya. Mikirin investor, mikirin dividen. Jadi buat kita sebenarnya message yang paling simple, lebih worth it beli sahamnya daripada lebih worth it beli produknya. Jadi technically sekarang kan uang gede lagi ngalir ke Nvidia, Microsoft karena hype AI. Nah Apple tuh technically lagi diskon. Kenapa? Soalnya yang kita lihat Tim Cook itu CEO yang kesayangan para investor. Jadi walaupun secara inovasi kurang, mereka tuh jauh banget dari kata bangkrut. Secara perusahaan masih oke banget. Cuma untuk sekelas Apple, yang harus dipikirin jangka panjang kalau mereka nggak bisa berinovasi terus. Nggak ada perusahaan yang too big to fail. Apalagi kalau mereka kehilangan DNA-nya. Tapi buat investor kayak kita, tetap do your own research ya. Justru perusahaan ini menarik. Nah tapi sampai sekarang masih aja yang bingung gimana cara beli saham US.
US. Nah, gue lagi collab sama Ajaib Alpha. Lewat satu aplikasi, kalian bisa langsung invest di saham-saham US kayak Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla, dan ada 600 lainnya. Dan informasi-informasi kayak tadi, kalian bisa dapat akses real-time market data atau edukasi juga. Jadi nggak cuma beli berdasarkan hype. Tradingnya gampang, semua terintegrasi, regulasi, dan diawasi OJK sama Bapepti. And anyway, ini satu aplikasi Ajaib Alpha juga ada fitur kripto. Again, ada ratusan lain yang kalian bisa pilih. Siapa tahu kalau kalian bosen invest di saham US. Tapi keren sih, dulu yang brandingnya Ajaib itu cuma buat pemula, aplikasi newbie sekarang udah keluaran Ajaib Alpha yang bisa lebih pro. Bahkan fitur-fiturnya bisa lebih lengkap kalau dibandingin sama sekuritas lain. Tapi ingat ya, always do your research. Sekarang balik lagi kita bahas Apple. Nah, kenapa ini bisa jadi awal kehancurannya Apple? Perusahaan yang think profit doang, itu biasanya cuma jangka pendek, jangka menengah. Of course, investor suka, tapi bisa backfire ke user. Harga makin mahal, fitur makin stagnan, dan janji-janjinya tuh sering miss. Customer yang dulunya loyal, pelan-pelan tuh jadi skeptis. Dan di sini kita masuk ke pertanyaan besar selanjutnya. Gimana strategi ini ngaruhin hubungan Apple sama pengguna loyalnya, si Apple fanboy yang gila banget? Kita masuk ke chapter 2. Harga naik dengan bayaran rasa kagum yang turun. Gue masih ingat masa-masa dulu tiap kali Apple rilis produk itu kayak festival, gue tuh nontonin terus. Tapi khusus yang tahun ini nggak tahu kenapa gue nggak nungguin. Gue mau coba kalian komen di bawah deh. Sekarang jujur aja, kapan terakhir kali ngerasa mind blown sama produk baru Apple? Setiap September, event Apple tuh lebih mirip kayak ritual wajib dibanding festival inovasi. Orang nonton karena memang itu udah undangan, emang udah rutin tahunan, tapi nggak dengan rasa penasaran Apple mau ngubah dunia pakai cara apa nih kali ini. Lebih ke ini harganya bakal berapa ya? Masuk Indonesia bakal semahal apa ya? Dan kita emang udah menormalisasi harga HP yang nilainya 20-30 juta. Yang jadi headline tuh harganya bahkan bukan fiturnya. Dan orang-orang tetap beli karena ini masih ada efek brandnya masih bagus. Dan pinternya mereka udah ngejebak di ekosistem kayak iMessage, AirDrop, iCloud, FaceTime. Bahkan iPhone SE yang katanya seri hemat naik ke 40% dalam 2 tahun terakhir. Dari $430 ke $600. Nah dari set 2024 tuh nunjukin hal konyol. Sebenarnya alasan nomor satu orang Amerika beli iPhone tuh sebenarnya bukan karena fitur. Status sosial yang dititikin ya iPhone tuh masih deket ke Rolex atau LV dibanding Google Pixel. Apple ngerti banget gimana cara mainin psikologi user. Dan menurut gua ini ada efeknya juga sama brand inovatif di zaman-zaman Steve Jobs. Cuma mau sampai kapan dan berapa lama? Dan desain-desain psikologis ini, misalnya kayak activity ring yang pengen tiap hari tuh biar kelihatan produktif. Ini tuh bukan fitur kesehatan doang sebenarnya. Itu tuh ada efek kecanduan sama kayak kasino loh, bikin mikir, oh ya udah satu kali lagi. Which is good. Tapi customer sekarang balik lagi ke Apple bukan karena butuh atau ngerasa inovatif, tapi udah nggak bisa lepas. Kalau dipikir-pikir, ini transformasi paling gedenya Apple di era Tim Cook. Mereka udah geser dari perusahaan inovasi ke perusahaan yang manipulasi dengan ekosistemnya biar orang nggak bisa keluar. Yang dulu mereka bikin customer kagum, sekarang mereka bikin customer candu. Apakah good for business? Again, good for business. Tapi inovasinya di mana? Nah, kita bisa masuk lagi ke poin terakhir ya, karena mereka agak ketinggalan di AI race mereka. Banyak banget yang udah ngebahas AI itu bakal gila banget kalau lu ketinggalan, lu sebagai perusahaan bakal jadi dinosaurus. Padahal kalau dipikir-pikir lah, sebenarnya mereka tuh pionir lah. Kita masuk ke chapter 3, pecundangnya AI. Kalau kalian pengen nyari contoh yang paling jelas dari stagnasi Apple ya sebenarnya Siri. Di tahun 2011, Apple tuh bikin gebrakan. Mereka ngerilis Siri, asisten suara pintar pertama di smartphone. Dan Siri itu duluan loh, sebelum Google Assistant, Alexa, sebelum Cortana. Waktu itu secara brand, mereka dilihat sebagai inovatif dan pionir di consumer AI. Tapi sekarang, 13 tahun kemudian, semuanya itu kebalik. Siri itu bukan simbol inovasi lagi. Produknya ketiduran. Di 2017, mereka nunjukin Siri itu cuma bisa jawab 62% pertanyaan dengan benar. Google Assistant udah sampai 90%. Pas dunia lagi perang soal generative AI dan semuanya udah keren, Apple tuh masih sibuk fokus ngejaga reputasi privasi mereka. Mereka pilih jalur on-device AI, bukan cloud. Secara idealisme ini bagus, tapi secara teknologi masih belum berkembang dan bisa dibilang kalah sama AI yang lain. Secara company juga mereka masih kalah infrastruktur ya. Di 2023, Apple cuma punya 50.000 chip AI dan itu generasi lama. Nah, sementara Google sama Microsoft di tahun yang sama tuh udah punya ratusan ribu chip untuk ngelatih model yang lebih besar. Sampai di titik Apple tuh harus nyewa server Google Cloud buat ngelatih model mereka sendiri. Bayangin ya, dulu Apple tuh anti tergantung pihak luar. Pengen ngejagain di ekosistemnya sendiri. Dan akhirnya pas OpenAI meledak di ChatGPT akhir 2022, Apple juga udah nggak ada jawaban. Ujung-ujungnya di pertengahan 2024 mereka ngomongin Apple Intelligence yang kolaborasinya sama ChatGPT. Di semua hype yang mereka masih jago bikin ya, soal Apple Intelligence, mereka tuh sempat digugat di Amerika gara-gara false advertising. Akhirnya mereka angkat tangan, mereka bilang Siri yang baru, yang bener-bener bisa diajak ngobrol kayak manusia, baru bakal siap paling cepat
cepat 2027. Dan memang fokus mereka nggak di sana. AI nggak pernah jadi prioritas utama. Apple tuh nggak ikut balapan research kayak Google, nggak bangun superkomputer kayak Microsoft, nggak ikut rekrut scientist sama researcher kayak Meta, dan belum dapat momentum kayak Nvidia. Makanya reflect pas momentum AI meledak, Microsoft, Nvidia, Google naik banget, sama Apple turun hampir 18% di semester pertama 2025. Terus investor mulai mikir, apa Apple udah terlalu jauh ketinggalannya? Menurut gue belum, asalkan mereka sadar sama DNA-nya. Dan buat kalian yang masih percaya sama Apple sebagai brand, sebagai perusahaan, atau mulai ragu dan pengen invest ke perusahaan yang lain, brand yang lagi gue collab, Ajaib Alpha tuh ada fitur news atau berita yang diupdate tiap hari. Kayak berita keadaan pasar saham, S&P 500 hari ini gimana, Nasdaq gimana. Nggak cuma itu, bahkan berita-berita kayak suku bunga, cut rate yang ngaruh banget ke naik turunnya saham US, itu ada juga. So mungkin buat kalian yang masih bingung atau masuk kemana, atau udah terlanjur masuk tapi ngerasa perubahannya udah berubah, kalian harus update terus sih news kayak gini. Kalian coba aja download Ajaib Alpha. Selain invest juga bisa lihat news hari ke hari. Jangan lupa pakai kode ini karena ada cashback sampai 70.000. Detailsnya nanti gue taruh di description. Dan ya, mungkin ini curhatan gue sebagai orang yang selalu beli produk Apple. Apple tuh sekarang lagi di pinggir lapangan. Dulu mereka yang mimpin, sekarang mereka yang lagi berusaha ngejar brand-brand kayak Huawei, brand-brand kayak Cina yang lain yang gila banget inovasinya. Kalau dalam 2-3 tahun ke depan nggak bisa nutup jarak, bukan cuma momentumnya yang hilang, tapi posisi dominannya tuh bisa susah di recover, padahal mereka udah ngebangun ini selama 2 dekade terakhir. Jadi kali ini ya, perusahaan segede Apple pun itu bisa salah arah. Atau jangan-jangan mereka ada strategi dan lagi main di game yang berbeda. Jawabannya sebenarnya bisa aja dua-duanya. Karena ada istilahnya ya, ngejar ke posisi top 1 itu susah, tapi mempertahankan posisi top 1 itu jauh lebih susah lagi. Cuma yang nggak pernah berubah di industri teknologi yang selalu improve terus. Bukan yang paling besar yang bakal bertahan, tapi siapa yang paling adaptif. Gue kangen di masa-masa brand Apple memang merepresentasikan sesuatu yang mind-blowing, selalu inovasi. Tapi kalau denger cerita-cerita Steve Jobs, dia memang orang yang sangat nggak disukain investornya. Bahkan dia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri karena dia idealis banget pengen bikin produk yang bagus buat customer, tapi mungkin nggak bagus buat bisnisnya. Tapi menurut kalian gimana? Perubahan Apple ini sebagai investor, ya bagus. Sampai sebagai customer, gue lihat di news pada hype banget iPhone 17, tapi gue ngerasa inovasinya tuh udah hilang dari DNA brand yang mereka udah bangun. Dan jelas ini bakal impact ke harga saham, tapi di jangka waktu yang mungkin berapa puluh tahun ke depan. Karena nggak ada perusahaan yang too big to fail. Tapi menurut kalian gimana? Apa kalian masih ngerasa percaya sama Apple karena brandnya udah too big to fail? Cuma ya ini opini pribadi gue. What do you guys think? See you guys next video. Bye-bye.